Pagi ini saya bangun dengan penuh semangat, karena hari ini pembelajaran tatap muka dimulai kembali. Saya tidak sabar bertemu teman-teman dan para guru di sekolah. Pasti akan banyak cerita yang memenuhi hari ini. Saya ingin menunjukkan lukisan tumbuhan ini kepada Pak Mubarok. Beliau guru IPA di sekolah kami, SMP Negeri 23 Kota Semarang. Selain mengajar IPA, Pak Mubarok juga mengajarkan kami melukis. Multitalenta bukan? Tidak hanya itu, Pak Mubarok juga adalah guru penggerak. Tugas beliau sebagai guru penggerak memberikan pembinaan dan menciptakan forum diskusi antar guru di sekolah kami. Suasana belajar di sekolah kami jadi lebih asik sekarang. Para guru pun semakin bersemangat. Begitu juga para murid. Sepanjang kelas mengasihkan, maka suasana belajar mengajar akan menyenangkan. Kami adalah para siswi Madrasah Patikraja Banyumas. Pagi ini kami sedang mengumpulkan sampah bekas jajanan yang telah kami kumpulkan selama sepekan. Sebab Pak Indra, kepala sekolah kami, bilang mobil pengangkut sampah akan datang hari ini. Pak Indra juga pernah bilang bahwa semua sampah ini bisa dijadikan bahan bangunan seperti bata dan atap. Saya jadi membayangkan hal itu setiap kali saya membeli keripik atau coklat setiap jam istirahat. Bungkusnya bisa jadi bagian dari rumah seseorang. Hal itu membuat saya jadi punya cita-cita baru, seorang arsitek. Sebenarnya, jumlah sampah yang bisa kami kumpulkan setiap pekannya sudah tidak terlalu banyak lagi, sebab sekolah kami memang sudah hampir tidak memproduksi sampah. Sekolah kami bahkan sudah mengganti banyak perlengkapan belajar sehari-hari ke dalam bentuk digital, yang artinya hampir tak ada lagi sampah dari kelas. Saya merasa bangga menjadi siswi Madrasah Patikraja Banyumas, sekolah yang tidak memproduksi sampah. Awalnya saya takut tidak diajak jalan-jalan dan belajar di alam lagi sejak Pak Eko sudah jadi kepala sekolah. Tapi hari ini Pak Eko tetap datang sesuai janji, dan kita sedang dalam perjalanan menuju empang-empang yang pernah kami teliti kualitas airnya. Bagi kami, Pak Eko bukan hanya seorang guru, namun juga seorang penggiat lingkungan dan orang yang berjasa bagi masyarakat di daerah kami. Sebelum Pak Eko mengajarkan kita mengolah air yang ada di lingkungan kita hampir selalu meminum air yang asin seperti air laut. Pak Eko pernah bilang bahwa meminum air laut memiliki efek jangka pendek maupun jangka panjang yang kurang sehat bagi tubuh kita. Katanya, air asin justru malah menurunkan kadar cair tubuh manusia. Jadi, semakin banyak diminum, malah semakin membuat dehidrasi. Efek jangka panjangnya, seseorang bisa mengalami gagal ginjal dan gangguan pencernaan parah. Karena sebab itu, Pak Eko bahkan menciptakan alat untuk menyuling air hujan di sekolah kami. Air yang dihasilkan terasa lebih segar karena tidak asin. Selain itu lebih sehat. Saya bangga memiliki guru seperti Pak Eko, karena ia tidak hanya memberikan ilmu dari buku, namun ia juga mengajarkan kami untuk memanfaatkan langsung ilmu tersebut bagi orang banyak. Banyak hal yang saya dapatkan dari anak-anak istimewa yang saya didik. Salah satunya adalah tentang arti bersyukur. Saya juga jadi terpanggil untuk terus kembali mempelajari dunia mereka. Tahun ini, dunia Livia. Dunia di mana keheningan benar-benar sempurna. Keinginan terbesar saya adalah supaya rekan-rekan guru dan orang tua murid bisa melihat sekecil apapun potensi pada masing-masing individu peserta didik, siapapun mereka. Namun sayang, sepertinya banyak dari mereka yang mengharapkan ikan untuk bisa pandai di kelas terbang. Nilai ujian dan peringkat kelas masih sering dijadikan sebagai tolak ukur
tunggal kualitas seorang siswa. Anak berkebutuhan khusus bukanlah sekadar pelengkap di kelas. Mereka memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada yang lain. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyadari hal itu dan membawa sesuatu itu keluar dari ruang kesunyian dan membuatnya bisa terdengar oleh sebanyak-banyaknya telinga. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh siswa kelas 4, siswa yang pada kelasnya dianggap berprestasi maupun yang tidak berprestasi. Halaman-halaman buku ini menunjukkan bahwa setiap siswa punya potensi, setiap mereka bisa bahkan untuk memecah kesunyian yang ada pada diri mereka. Dan ini untuk program Pintar itu sangat mendukung terkait dengan menciptakan proses pembelajaran di kelas, Mas. Dan Tanoto punya program Pintar ini punya peran dalam hal ini, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, baik yang tatap muka maupun yang belajar dari rumah. Ini luar biasa sekali. Ini dampak yang kami sangat merasakan itu. Dengan program Pintar ini, sumber belajar bagi guru ini juga menjadi lebih variatif dan tersedia. Itu dampak yang kami rasakan. Dari para guru yang dapatkan pelatihan di Tanoto Foundation ini sangat mendukung bagi terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga menambah motivasi dan hasil yang lebih baik. Saya Kamto SPD MPD, Kasih Kurikulum SMP Dinas P&K Kabupaten Cilacap, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tanoto Foundation, khususnya program Pintar yang cukup dirasakan oleh sekolah-sekolah yang menjadi sasaran baik oleh guru, oleh kepala sekolah maupun pengawas. Itu terlihat dari peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Betul-betul memberikan ruang kepada guru untuk lebih kreatif dan inovatif, dan terima kasih banyak ini saya sampaikan kepada Tanoto Foundation. Untuk pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Mubarok jelas sangat menginspirasi kepada saya terutama ya, karena kebetulan saya mengajar matematika, itu menginspirasi saya sehingga yang dulunya kurang mengaktifkan pada siswa ini dengan melihat beliau sering melakukan metode pembelajaran yang aktif, maka menginspirasi saya untuk juga sama-sama mengikuti metode yang diterapkan oleh beliau. Banyak sekali inspirasi yang didapat dari Bu Nita, bahkan saya sering menerapkannya pada kelas saya olah sesuai dengan keinginan dan mata pelajaran yang sesuai di kelas saya. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan Pak Eko berbeda dengan pembelajaran yang kemarin-kemarin kita laksanakan di sekolah ini. Karena menurut saya pembelajaran Pak Eko itu termasuk inovasi baru. Jadi Pak Eko itu memberikan pengetahuan tidak hanya di dalam kelas saja, tapi sumber belajarnya bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi anak akan lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, Pak. Sangatlah menginspirasi, khususnya saya, terlebih sebagai wali kelas, saya harus mengoptimalkan diri bagaimana agar membuat pembelajaran sekreatif mungkin untuk memudahkan siswa dalam belajar. Ya, perubahan positifnya anak saya itu lebih aktif, lebih semangat belajar. Karena gurunya itu memberikan tugas di rumah. Ya, kemudian dia juga bercerita di sekolah pembelajaran saat diajar Pak Mubarok itu sangat menyenangkan. Dari awal anak saya memang tidak berani, anak saya memang pemalu, tidak bisa berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Tapi semenjak disekolahkan di MI Maharaja ini, alhamdulillah anak saya
semakin berani dan kemandiriannya sudah ada untuk mengikuti berbagai kegiatan, juga dia sangat antusias sekali. Unita tuh memiliki cara sendiri dalam pembelajarannya, kadang di dalam kelas, kadang di luar kelas juga. Yang dari aku nggak suka sama bahasa Jawa jadi suka. Aku senang diajari oleh Pak Eko karena Pak Eko sering mengajak belajar di luar sekolah. Untuk sesama pengajar, kita bergerak bersama-sama dengan program pintar itu, di mana kita melakukan latihan untuk pembuatan LKPD bagi siswa gitu. Bagaimana LKPD yang baik sehingga siswa itu bisa mempunyai kemandirian di dalam belajar dan bisa terlayani sesuai dengan kemampuannya tadi, sesuai dengan program pembelajaran diferensiasi tadi. Oke, program pintar itu sangat support dan sangat relate dengan apa yang kita mau. Jadi begitu kita mendengar program pintar ini, oh ini oke nih kan gitu. Tanoto. Jadi saya sangat senang sekali dengan adanya program Tanoto ini karena ya ini support kita untuk untuk memberikan pembelajaran yang lebih bagus lagi seperti itu. Harapan kami dengan adanya program pintar dari Tanoto Foundation, anak-anak lebih menyukai pembelajaran sehingga peningkatan kualitas mutu pendidikan di sekolah kami bisa meningkat, serta anak-anak mampu berkomunikasi dengan teman-teman, dengan orang tua dan juga guru, karena sekolah kami adalah daerah terpencil. Sangat sulit sekali bagi anak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan adanya program pintar ini sangat mendukung anak-anak kami.